Shalom, saya penyuluh agama Kristen Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hadir kembali dalam program Penyuluh Menyapa pada Kementerian Agama BEMS Kristen Provinsi Kalimantan Tengah. Tema kali ini yaitu tentang narkolema. Apa itu narkolema? Narkolema adalah narkoba lewat mata atau dapat dikenal dengan istilah pornografi. Pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan, gambar atau patung atau barang yang umumnya berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan juga bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi seks. Menurut Mark B. Castleman dalam Subiakto 2020, pornografi adalah narkoba di era milenium baru yang membuat dunia berada di tengah-tengah bencana yang mengerikan. Selain dapat mengacaukan kehidupan, pornografi dapat merusak otak, khususnya pada bagian PFC atau prefrontal cortex. PFC adalah kontrol di area kortikal pada bagian otak depan yang mengatur fungsi kognitif dan emosi. Jika PFC rusak, maka akan timbul gejala negatif. Narkolema tentu saja bisa ditemui di berbagai macam sumber informasi, bisa melalui buku, majalah, komik, handphone, televisi, film dewasa, tontonan YouTube, dan game online yang menyajikan fitur-fitur erotis. Narkolema memiliki sejumlah pengaruh buruk terhadap kesehatan mental maupun fisik. Kecanduan pornografi bisa memberikan pengaruh terhadap kegagalan adaptasi serta merusak fungsi otak dan struktur otak. Pada kerusakan yang terjadi menyerupai gejala fisiologi seseorang yang mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Dampak yang terjadi adalah tidak sehatnya hubungan seksual yang terlalu dini dan yang berdasarkan suka sama suka gonta-ganti pasangan seksual dengan banyak orang, tidak menghargai pernikahan, tindakan seksual melalui oral seks dan masturbasi, dan pasangan dianggap sebagai objek seksual semata yang cenderung merendahkan pasangan. Gejala-gejala negatif yang timbul akibat dari kerusakan otak tersebut dapat ditandai dengan emosi tidak terkendali, kurangnya daya berkonsentrasi, tidak dapat membedakan benar dan salah, berkurangnya kemampuan untuk mengambil keputusan, dan menjadi pemalas, serta lebih menikmati dunianya sendiri. Dalam upaya pencegahan pornografi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga komunikasi adalah hal penting dalam segala hal, terutama untuk pencegahan pornografi. Membuat dialog dengan anak terkait seks dan pornografi dan membiarkan anak menyampaikan pikiran serta perasaannya untuk kemudian didiskusikan bersama orang tua. Dengan suasana komunikasi yang sehat, bila ada potensi virus pornografi, maka akan segera cepat terselesaikan. Yang kedua, menjaga keluarga dan memberi bimbingan untuk memperkuat keimanan. Banyak individu nih yang menjadi rentan dan terperangkap dalam hubungan seks bebas dan pornografi karena mereka mencari keintiman yang kurang dalam hubungan keluarga mereka. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi individu dari kecanduan pornografi dan hubungan seksual terlarang adalah dengan cara memelihara hubungan yang baik antara orang tua dan anak dan memberikan bimbingan agama kepada anak untuk memperkuat keimanan mereka. Yang ketiga ialah menjaga produktivitas. Salah satu kunci untuk mencegah kecanduan pornografi dan perilaku-perilaku seksual terlarang adalah mengupayakan keseimbangan dalam hidup kita. Banyak dari individu yang menjadi korban pornografi adalah karena mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam keseharian mereka atau tidak produktif, sehingga mereka didera kebosanan yang membuat mereka terjebak dalam perbuatan seksual.
Yang keempat nih, menumbuhkan sikap asertif, yaitu kemampuan untuk menolak sesuatu yang membahayakan diri. Sebagai orang tua, penting untuk membekali anak-anak mereka dengan kemampuan bersikap asertif. Hal ini karena orang tua tidak dapat berada di setiap saat di samping anak-anaknya. Dengan adanya sikap asertif, anak dapat bersikap tegas apabila melihat perihal seksual. Yang kelima, memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi pada anak sejak usia dini. Hal ini dilakukan untuk pencegahan dan mempersiapkan anak untuk menghadapi perubahan fisik ketika remaja dan juga untuk menghindari penyimpangan seksual pada anak. Pembinaan seksual yang dapat dilakukan adalah mengedukasi anak. Yang berikutnya ialah memarahi. Bukan solusi tetapi menambah kerusakan otak, bahkan membuat anak semakin jauh. Dan bagaimana peran orang tua dalam Alkitab? Ialah seperti salah satunya terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kewajiban yang penting dari para orang tua atau ini boleh dikatakan bahwa bisa ayah dan bisa ibu, ialah memberikan kepada anak-anak mereka ajaran dan teguran yang termasuk adalah pengasuhan Kristen. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristen, serta lebih mempedulikan keselamatan anak mereka daripada pekerjaan, profesi, pelayanan mereka di gereja, atau kedudukan sosial mereka. Yang pertama ini adalah pola asuh di dalam Kristen, yaitu perintah Allah, yaitu memberikan teladan baik dalam berdoa, beribadah pada Tuhan, memotivasi anak-anak untuk hidup dalam Tuhan. Yang kedua ialah membawa hati anak agar kembali kepada juru selamat. Ini yang juga penting. Dan ketiga ialah penuh kasih dalam membimbing dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Salam.